Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan pada bab selanjutnya ya, yaitu tentang turunan. Apa itu turunan? Yang pertama akan kita pelajari yaitu tentang konsep turunan terlebih dahulu. Untuk memahami apa itu turunan, kita mulai dari ilustrasi berikut. Di sini ada seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es. Dia meluncur turun, kemudian naik, mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat, dia akan melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Nah, secara analitik, misalkan kita asumsikan bukit es itu sebagai kurva, kemudian pemain ski kita asumsikan sebagai sebuah garis yang tegak lurus dengan papan ski, dan papan ski itu adalah sebuah garis lurus lainnya. Jadi di sini adalah bukit esnya, kemudian ini adalah papan skinya, dan ini adalah orangnya. Kalau kita perhatikan pada kurva ini, di sini terdapat sebuah garis singgung ya. Kemudian terdapat sebuah garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini tadi, yang kita sebut sebagai garis normal. Lalu apa hubungannya sebuah kurva dengan garis singgungnya? Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah kurva Y sama dengan Fx. Misalkan pemain ski bergerak dari titik P, XP, JP ya, dan melayang di udara, kemudian berada pada titik Hi, XHi, YHi. Dari kurva ini, dari titik P kemudian bergerak ke titik Hi, kalau ini kita hubungkan, ini akan membentuk sebuah tali busur yang bisa kita tentukan nilai dari delta X dan delta Y-nya, di mana delta X itu sama dengan XHi dikurangi XP, dan delta Y-nya di sini nilainya sama dengan YHi dikurangi JP. Dari sini bisa kita tentukan gradien dari PHi. Perlu kita ingat bahwa rumus dari gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Jadi, YHi dikurangi YP per XHi dikurangi XP. Di mana YHi itu nilai dari Fxhi. XHi-nya ini tadi bisa kita tentukan XP ditambah delta X ya. Dan JP itu juga nilai dari Fxp. Selanjutnya, untuk gradien PHi-nya, MPHi itu sama dengan YHi-nya ini tadi kita ganti dengan Fxp ditambah delta X, dikurangi yang JP ini tadi sebagai Fxp, kemudian dibagi dengan XHi dikurangi XP-nya adalah delta X. Dari sini coba kita perhatikan, jika titik Hi-nya berada pada titik Hi1, maka nilai delta X-nya akan semakin kecil. PHi1 ini ya, kalau kita tentukan delta X-nya berarti di sini akan semakin kecil ya jika dibandingkan dengan yang awal tadi. Lalu bagaimana jika Hi-nya berada di titik Hi2? Dari tali busur PHi2, bisa kita tentukan juga delta X-nya, ini juga akan semakin kecil. Dengan demikian, jika delta X-nya ini semakin mendekati 0, maka Hi-nya ini akan mendekati P. Ya, ketika Hi-nya ini mendekati P, maka tali busur PHi ini akan menjadi garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik P, XP, JP. Selanjutnya, dari garis singgung ini bisa kita tentukan gradiennya. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P ini itu akan sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fxp ditambah delta X dikurangi Fxp dibagi dengan delta X. Kita peroleh dari nilai gradien yang awal ini tadi ya. Karena delta X-nya tadi mendekati 0, berarti nilainya ini kita cari dengan limit, yaitu gradien garis singgungnya sama dengan limit delta X mendekati 0 dari Fxp ditambah delta X dikurangi Fxp dibagi delta X. Nah, untuk definisinya, misalkan Fx itu adalah fungsi yang kontinu yang bernilai real, dan titik
P, XP, JP itu terletak pada kurva fx, maka gradien garis singgung dari kurva fx di titik P itu adalah sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fxp ditambah delta x dikurangi fxp dibagi delta x. Ini jika limitnya ada. Sekarang coba kita cermati contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat pada titik P, xp, jp yang absisnya xp sama dengan 2. Gradien garis singgung di titik P tadi rumusnya adalah limit delta x mendekati 0 dari fxp ditambah delta x dikurangi fxp dibagi delta x. Karena xp-nya tadi diketahui 2, kita substitusikan menjadi limit delta x mendekati 0 dari f2 ditambah delta x, xp-nya 2 ya, dikurangi f2 dibagi delta x. Dari sini kita substitusikan ke fungsi fx-nya sama dengan x kuadrat, jadi untuk f2 ditambah delta x menjadi 2 ditambah delta x kuadrat, kemudian dari yang f2 ini menjadi 2 kuadrat. Kemudian sama dengan limit delta x mendekati 0, untuk yang 2 ditambah delta x kuadrat, kita jabarkan ya, 4 ditambah 4 delta x ditambah delta x kuadrat, dikurangi ini 4, dibagi delta x. Ini 4-nya habis ya, tinggal limit delta x mendekati 0 dari 4 delta x ditambah delta x kuadrat dibagi delta x. Kita lanjutkan di sini. Ini kita faktorkan. Dalam kurung 4 ditambah delta x dikali delta x. Dibagi dengan delta x. Delta x-nya ini bisa dicoret ya. Jadi tinggal limit delta x mendekati 0 dari 4 ditambah delta x. Karena delta x-nya ini mendekati 0, jadi ini nilainya, hasilnya sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita tentukan garis singgungnya. Ini baru menentukan gradien ya, gradien garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis singgungnya, kita gunakan rumus y dikurangi jp sama dengan m dikali x dikurangi xp. Karena xp ini tadi sama dengan 2, maka jp-nya itu sama dengan 2 kuadrat, sama dengan 4. Dari sini ya, fx itu sama dengan y. Oke, kemudian kita substitusikan ke rumusnya ini tadi. Kita peroleh y dikurangi 4 sama dengan m-nya, gradiennya kita gunakan gradien garis singgung ini tadi. 4 dikali x dikurangi 2, xp-nya 2. Kita peroleh persamaan garis singgungnya, yaitu y dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sekarang kita bahas tentang turunan sebagai limit fungsi. Dari grafik kurva y sama dengan fx ini tadi, kita tahu bahwa gradien garis singgung y di titik P ini tadi adalah limit delta x mendekati 0 dari fxp ditambah delta x dikurangi fxp dibagi delta x. Nah, perlu kita tahu bahwa bentuk inilah yang kita sebut sebagai turunan fx di titik P, xp, jp. Yang kemudian kita tuliskan menjadi f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fx ditambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Dari bentuk turunan ini tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bentuk ini kita baca dengan f aksen x. Kemudian, proses mencari f aksen x dari fx itu disebut sebagai penurunan atau derivatif. Dan turunan fx pada x sama dengan a atau f aksen a itu sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f a ditambah delta x dikurangi fa dibagi delta x, yang merupakan perubahan sesaat atau laju perubahan nilai fx pada x sama dengan a. Sekarang kita perhatikan lagi grafik fungsi fx ini. Dari grafik ini kita tahu bahwa delta y-nya ini sama dengan yh dikurangi yp, dan delta x-nya itu sama dengan xh dikurangi xp. Dan YH tadi sama dengan FXQ, sama dengan FXP ditambah delta X.
YP-nya sama dengan FXP. Dari sini, bisa kita tentukan delta Y itu sama dengan FXP ditambah delta X dikurangi FXP. Tadi sudah ya. Dan untuk delta X-nya itu sama dengan XP ditambah delta X dikurangi XP. Kalau kita lihat di sini, ketika delta Y-nya ini tadi kita misalkan Fx ditambah H dikurangi Fx, maka delta X-nya, XP ditambah delta X-nya ini tadi, itu adalah X ditambah H, ya, kemudian XP-nya itu sebagai X ya. Maka delta X-nya akan sama dengan X ditambah H dikurangi X. Hasilnya sama dengan H. Selanjutnya, untuk yang f aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0, dari Fx ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X ini tadi, bisa kita tuliskan menjadi f aksen X itu sama dengan limit H mendekati 0 dari Fx ditambah H dikurangi Fx dibagi H. Nah, bentuk inilah yang kita gunakan untuk menentukan turunan sebagai limit fungsi.